Saya beri pertanyaan dulu, ya, yang bisa jawab dapat hadiah, tapi beli sendiri. Ya sudah nggak salah toh. Apa? Ada ngomong. Dengar ya, satu pertanyaan ini penting sekali. Yang di rumah juga boleh ikut jawab. Nanti Eki akan membacakan untuk saya. Sebutkan satu hal saja yang sangat penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kalau tidak ada hal ini, maka semua yang kita kerjakan bukan cuma sia-sia, gak ada gunanya. Tapi yang paling celaka kalau gak ada satu hal ini, kita jadi orang munafik. Walaupun menyebut diri pendeta, hamba Tuhan, majelis, penginjil, ya, sarjana teologi, master teologi, dan semuanya, kalau tidak ada satu hal ini, semuanya sia-sia. Rajin doa sehari sekian jam, puasa seminggu sebulan atau 2 minggu sekali dalam sebulan, rajin baca Alkitab sehari sekian banyak pasal, hafal ayat Alkitab. Kalau tidak ada satu hal ini, semuanya sia-sia. Yang jawab 4 orang saya beri. Ada yang bilang taat. Taat, bukan. Ayo, ya Pak Pembalap. Kepastian keselamatan dalam Yesus. Kepastian keselamatan dalam Yesus, bukan. Di sini mengampuni. Mengampuni, bukan. Ya, kasih Tuhan, bukan. Kehadiran Ayo. itu. Kasih, bukan. Visi. Visi, bukan. Bukan ini, ya. Percaya Yesus, bukan. Setia dan konsisten. Setia dan konsisten, bukan. Mengasihi. Satu lagi. Iman dan kasih. Iman dan kasih, bukan. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, bukan. Apa? Melayani. Bicara apa lagi? Bukan. Ayo, satu lagi. Serius, gak apa-apa. Salah tidak apa-apa, kita belajar. Ayo, satu lagi. Sama kamu jadi misalkan yang kelas 8, cita-cita arsitek. Ya, sama kamu. Ya. Otniel, apa jawaban Otniel? Hidup dalam Tuhan, semuanya salah. Kata ini serius. Mengenal Tuhan. Saudara, ternyata banyak pendeta, hamba Tuhan, penginjil, guru sekolah minggu, pemusik, murid Yesus melupakan satu hal yang sangat penting. Saya tunjuk bagaimana kita bisa dapat kepastian keselamatan dalam Tuhan kalau kita tidak kenal siapa yang menyelamatkan. Betul atau salah? Benar. Bagaimana kita bisa taat dan mengasihi Tuhan kalau kita nggak pernah kenal siapa yang kita kasih dan kita taati? Bagaimana kita bisa melayani tanpa mengenal Dia? Bagaimana kita bisa rajin berdoa tapi nggak kenal siapa yang kita ajak berdoa? Bagaimana kita bisa rajin baca Alkitab kalau nggak kenal siapa yang bicara? Bagaimana kita bisa hafal hanya kata-kata Tuhan, tapi kita nggak kenal pribadi yang berkata. Siapa pernah dengar ada pendeta celaka? Warganya ada pendeta bunuh diri, ada pendeta begini begitu. Jangan salahkan mereka, sebab kita pun bisa berbuat yang sama kalau kita tidak mengenal Tuhan. Mana tahu ada pendeta stres, gembala stres? Mana tahu tidak? Karena tidak mengenal. Saya pesan kepada Pak Gembala mengasuh anak-anak Papua ini, pada semua pengasuh saya dulu kenal saudara. Jangan ajari anak-anak ini doktrin, teologi, semua sebelum kita mengenalkan Tuhan pada mereka usia. Kalau semua
semua kita sudah punya pengenalan kepada Tuhan. Percaya semuanya gampang kita lakukan. Saya tunjukkan fakta-fakta yang sederhana. Ini fatal kalau kita tidak mengajarkan. 100% penyebab pertengkaran suami istri. Jawabnya 100% penyebab pertengkaran suami istri. Karena dua orang itu belum saling kenal siapa dirinya dan siapa pasangan. Renungkan. Apa yang terjadi kalau dua orang berjalan bersama tapi nggak saling kenal? Cuma tahu saja. Oh, aku tahu namamu A, kamu tinggal di jalan B, di kota C. Oh, aku tahu kerjaanmu ini dan sebagainya. Tapi nggak kenal, cuma tahu. Maka yang terjadi adalah salah paham. Betul atau salah kalimat? Loh, saya tanya betul atau salah? Nah, ini yang menyebabkan suami istri rajin bertengkar karena nggak kenal. Kita buka Hosea 6 ayat 3. Hosea pasal 6 ayat 3. Ayo semuanya buka Alkitab. Tolong dibuka aja pintunya, adik, nona atau ibu, saya nggak tahu buka. Ya karena ruangan ini kurang udara segar. Maaf, masih kasih jendela, Pak Pembala. Nggak sehat kalau begini. Ya. Udah? Mana ayatnya? Oh nggak ada, kenapa? Ayo dibangun tapi sini. Awas ya. Nah, ayo kita baca semua. Hosea 6 ayat 3 per kalimat. 1, 2, 3. Nah, dengarkan. Ulangi yang lain ya adik-adik, kalian baca. Marilah kita apa? Mengenal. Oh. Kalau ada kata marilah, itu ajakan atau tidak? Nah, saudara, inilah ajakan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi mengenal Tuhan ini segala-galanya. Ya, percuma kita melakukan aktivitas yang dilihat orang hebat, rajin berdoa, rajin puasa, pelayanannya aktif, tapi tidak mengenal. Nah, ini yang terjadi kekacauan di dalam banyak kehidupan orang-orang percaya. Nah, salah satu bentuk orang yang tidak mengenal Tuhan tapi rajin beribadah dan aktif melayani, pasti pasti orang itu akan berkata gini, aku tahu firman Tuhan, aku dengar itu, tapi aku nggak bisa melakukan. Nah, itu contoh orang tidak mengenal Tuhan. Oh, nggak kali itu. Bisa ditelepon? Oh ya, dia suruh masuk. Siapa itu? Ibu Gembala? Iya. Oh, tahu gimana lain? Suruh cepat masuk. Ajak tamunya masuk juga. Jangan terpotong-potong untuk kita mendengar firman Tuhan. Belajar yang utuh, belajar yang lengkap, itu penting. Jadi saya ulangi lagi, penyebab utama pertengkaran suami istri karena apa tadi? Salah paham. Ayo, karena Salah paham. tidak saling kenal, hanya tahu, tidak menjamin. Saya beri contoh. Siapa nggak tahu Presiden Joko Widodo? Saya tanya kok. Ingat jawab. Ada yang tidak kenal, tidak tahu Joko Widodo? Bukan kenal, tahu, beda. Siapa dia? Presiden Republik Indonesia. Tapi untuk mengenal, beda enggak? Nah,
harus tahu perbedaan. Marilah kita, nanti saya baca. Ayo. Mengenal. Nah, stop. Marilah kita mengenal. Tapi gak cukup. Dan berusaha ngapain? Sungguh-sungguh mengenal dia. Oh, ini gak main-main. Dalam kerinduan Tuhan atas kita, mengenal. Nah, kalau kita baca firman ini, Tuhan serius atau main-main? Loh, jawab. Tuhan serius atau main-main? Serius. Saudara, ajakan untuk mengenal Tuhan ini mana? Kenapa? Ayo deh. Tamunya juga? Oh, kurang tahu. Ajakan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu ajakan yang serius, tidak main-main. Maka itu kalau kita main-main dalam ibadah, main-main dalam pelayanan, enggak sungguh-sungguh, Tuhan itu sedih. Sebutkan kepada saya, untuk mengenal seseorang itu hanya perlu satu hal, enggak banyak. Ayo siapa bisa jawab? Ya, tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, pengkhotbah pendeta. Kalau kita mengajar, jangan ngomong sendiri, tapi ajak yang mendengar itu interaktif. Bangkitkan emosinya dengan cara membaca Alkitab dengan intonasi yang benar. Intonasi yang benar dari kalimat yang kita baca itu akan membuat emosi yang mendengar ikut terpacu. Yang kedua, kalau kita mengajar, libatkan pikiran yang mendengar itu ikut bekerja, mikir. Nah, caranya bagaimana? Beri banyak pertanyaan. Karena kalau pendeta mengajar pengkhotbah ngomong sendiri tanpa melihat yang mendengar ini ngerti atau tidak, percuma. Maka itu banyak orang rajin ibadah, rajin ke gereja, pendetanya ngomong sendiri. Maaf, hanya kejar setoran, maaf. Tidak melibatkan jemaat. Maka itu bagi kenal saya, yang baru kenal saya hari ini cara saya baca. Jadi saya minta semuanya ikut menjawab kalau saya tanya. Setuju? Ya, saya nggak mau kalian diam saja. Nah, saya ulangi. Apa satu-satunya hal yang kita bisa buat untuk kita bisa kenal seseorang? Bergaul. Ayo yang lain, yang saya tahu nggak usah jawab. Ayo yang lain cepat, ini penting. Hanya ada satu cara untuk kita bisa mengenal seseorang. Satu, berteman. Satu lagi, apa lagi? Apa? Ada seorang ini? Pintar sekali kamu. Kelas berapa? Kelas 4. Yang kamu siapa? Berkat. Kamu marga apa? Nias dulu. Oh, dari Nias. Jauh. Berkat. Siapa yang ngajari kamu itu? Betul yang dia jawab. Hanya ada satu cara untuk bisa mengenal seseorang. Bergaul. Berkat. Engkau dengan kamu serius. Sejak kapan kamu ngerti bahwa untuk mengenal seseorang itu dan bergaul? Lihat ini, saya lihat berkat dari tadi Bapak Protek, para yang tua-tua ya. Lihat, berkat kamu kebiasaan ini kan kalau dengar khotbah kamu catat. Siapa yang ngajarin kamu? Kalau putarin ke sana supaya orang lihat berkat itu siapa? Berkat berdiri dong, Dek. Ya berdiri berkat, supaya kamu dilihat oleh banyak orang dari Indonesia dan luar negeri. Lihat ya, ayo angkat dulu.
akan melihatkan wajahmu kepada banyak satu-satu lihat ya, mereka tangan-tangan yo, itu dia hulu ya, margamu orang Nias satunya gitu ya, oke ya tuh tunggu berkat ada satu lagi ini Facebook yang belum masuk, maaf angkat tangan berkat ya, angkat tangan berkat sudah dilihat orang, oke silakan duduk, terima kasih. Saya sangat menghargai siapapun yang mendengar saya mengajar dan reaksinya cepat. Jadi kamu umur berapa berdua? 11. Ayo, yang lain malu ya. Maka nanti selesai ibadah ketemu ya. Udah ngomong sesuatu. Jadi tidak ada cara lain untuk kita bisa mengenal seseorang selain hanya ada satu cara untuk kita bisa mengenal seseorang. Dengan cara apa? Ayo mana jawab di sini. Baru tahu. Ya, ini serius. Mari kita buka ayat ini. Kejadian 5 ayat 22. Mengapa firman Yahweh Tuhan kepada Henokh jelas sekali? Ayo semuanya baca. 1 Kejadian 5 22. Ambil teman. Ayo ambil cepat. Kejadian 5 ayat 22. Udah 1, 2, 3. Dan Henokh bergaul dengan Bapak. Stop, cukup sampai di sini. Wih, berapa ratus tahun Henokh hidup bergaul dengan Tuhan? 300 tahun lagi. 300 tahun lagi. Berarti lebih dari 300 tahun. Betul enggak? Karena ada kata. Nah, ini catatan orang pertama di Alkitab ya, yang tidak mengalami kematian. Baca 24. Masih Kejadian 5. 1, 2, 3. Nah, jadi Henokh tidak mati, tapi diangkat oleh Tuhan. Maaf, tidak ada catatan Henokh rajin berdoa, Henokh rajin baca Alkitab, Henokh rajin melayani, Henokh rajin memberi persembahan. Tidak ada. Yang dicatat Henokh itu apa? Bergaul. Hidup bergaul dengan Bapa di surga seumur hidupnya. Maka itu dia tidak mengalami mati. Lanjut. Apa yang terjadi dengan orang yang bergaul dengan seseorang atau lebih? Ayo, ini yang baju hitam, kamu lihat sini, jangan lihat ke sana. Lihat sini, kamu lihat apa? Dudukmu coba posisi, kakimu arahkan ke sini. Nah, serius ya. Tolong yang para pengkhotbah perhatikan wajah orang, perhatikan sikap duduk orang yang mendengar kita. Itu sangat pengaruh. Oke? Serius, jangan lihat kemana-mana. Saya tanya lagi, dengarkan baik. Apa yang terjadi pada seseorang yang bergaul dengan temannya atau orang lain? Dapat berkat. Oke, bentuknya apa? Ayo, yang lain mikir. Kalau saudara nggak jawab, berarti saudara nggak pernah bergaul dengan orang. Ayo, apa itu? Artinya, kamu boleh jawab juga. Apa yang terjadi dengan seseorang kalau dia punya sahabat bergaul? Apa? Ada perubahan. Siapa nama? Yosua. Marga apa? Malam. Oh, orang sama. Malam. Orang yang bergaul dengan seseorang pasti ada perubahan.
Coba sebutkan kata lain perubahan yang umum terjadi. Yang umum, betul ada perubahan. Ayo. Nah ini pakai terus tahu ya. Nah ini dari Papua, kalian tinggal di Lampung, pergaulan kalian pasti beda dengan suasana Papua. Ayo mikir semuanya, apa yang terjadi? Betul ada perubahan, tapi bentuknya seperti apa perubahan? Rajin baca Alkitab ya, tergantung bergaul dengan siapa. Cuma yang rohani siapa namamu? Ating. Nama lengkapnya siapa? Masa orang kok nama Ating? Marga kamu fam apa? Fam apa? Ating siapa? Pedome. Oke. Jangan yang rohani Ating. Yang biasa aja. Ya. Nah ini salah loh saudara. Mikir kalau rohani saja itu salah. Ating, kamu mikir yang lain. Ayo, betul ada perubahan. Apa kata yang lebih mudah untuk menyatakan kalau bergaul seseorang itu pasti berubah? Adik, kamu yang pakai jaket kotak-kotak, ya serius. Ayo, dengar ke sini. Ayo, apa itu? Mengasihi. Apa? Mengasihi, bukan itu berubah. Menjadi sama seperti ini. Ayo, yang lain jawab. Ya. Tahu sifatnya. Tadi dengar ada kata kebeli berjalan. Oh, kamu lagi malah. Oh, enggak apa-apa. Apa? Iya. Kalimat atau kata yang paling gampang, ketularan, susah benar. Loh, betul tidak? Orang bergaul dengan siapa itu pasti ketularan atau tidak? Jangan jawab. Ayo. Ketularan tidak bergaul dengan siapa? Nah, ini yang bahaya. Maka itu kalau para pengasuh, papa mama untuk anak-anak ini perhatikan pergaulan mereka. Oke, kita lihat Mazmur 1 ayat 1. Tapi kenapa kita ngomong begitu? Kita mau apa ini? Mazmur 1 ayat 1. Kita lihat dalam bergaul, kalau ya berkat dulu kamu catat 3 hal penting, semuanya catat ya. Mana? Kamu apa tidak? Ada apa tidak? Saya tanya ada apa tidak? Loh, saya tanya enggak ada. Oke. Ya, yang ada tolong catat di note saudara. Ini awas kamu punya di paket yang benar. Semuanya mencatat. Papa mama yang tidak bawa anak-anak hari ini, ajari anak-anak kita untuk mengerti konsep surgawi yang luar biasa. Sederhana sekali. Hanya ada 3 hal tempat kita bergaul, cara kita bergaul. Hanya ada 3 hal yang membuat kita ini akan jadi siapa dan jadi apa. Baca kalimat pertama 1. Loh, kata apa? Berbahagia. Nah, mendengar kata berbahagia senang atau tidak? Hanya orang bodoh yang mau bahagia. Kapan kita berbahagia? Ternyata bukan berapa kaya kita, bukan. Kita berbahagia bukan kita lulusan apa, sekolah apa, bukan. Kita berbahagia tidak ditentukan siapa koneksi kita, tidak. Baca. Siapa yang berbahagia? 1. Yang ayo, yang lain baca. Mana suara kalian? Ayo anak-anak baca semua. Yang bahagia kita 1. Yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut Orang fasik. nasihat orang fasik. Fasik itu bahasa Arab, artinya rusak, kacau. Nah, ini penyebab kebahagiaan yang pertama. Kita berjalan di mana dengan siapa itu akan menentukan
bahagia atau hancur hidup. Yang kedua, cuma yang baca anak, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, bahagia yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, pengejek dan semuanya. Nah, papa mama perhatikan, khususnya datang tidak bawa anak-anak yang di rumah. Kalau anak-anak yang ikut dengar, ajari mereka konsep. Ternyata untuk berhasil dan untuk gagal, ternyata untuk bisa hidup benar dan hidup rusak, ternyata orang itu bahagia atau menderita, ternyata dia akan jadi kaya atau miskin, ternyata akan jadi pandai atau bodoh, ternyata untuk jadi sukses atau gagal. Jangan pakai istilah-istilah rohani, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Enggak, doa pagi enggak penting kalau itu bukan karena hati, tapi karena ancaman. Yang gak ikut doa pagi karena makan. Awas. Yang berbahagia dan semuanya tadi, tolong catat, hanya ditentukan kita ini berjalan, berdiri dan duduk di mana dan dengan siapa. Amin. Amin. Saya ulangi lagi, kita ini gagal atau berhasil, sakit-sakitan atau sehat, bodoh atau pandai, bahagia atau menderita, itu ditentukan kita ini berdiri, berjalan, duduk di mana dengan siapa. Betul? Nah, hari ini dengar ya, khususnya yang sudah umur kepala 3, ya, perhatikan yang sudah umur kepala 3 ke atas. Siapa saudara sekarang adalah saudara di umur belasan sampai 20-an. Mengerti nggak kalimat ini? Ini yang menentukan. Maka itu kalian yang masih di bawah 30, baru kepala 1, tahu kepala 1, 11, 12, 19. Dan baru awal kepala 2, 20, 21 seterusnya. Kalian harus memilih duduk, berdiri, berjalan, terus kan di mana? Nah, yang saya ngomong, kalian harus memilih, memutuskan apa tadi? Berjalan, berdiri, duduk, di mana, dengan siapa? 5 tahun yang akan datang, kalian akan jadi apa? Itu putusan hari ini. Betul atau salah? Jadi kalau umur 30-an sudah melihat kegagalan, maaf ya, karena itu para pengasuh anak-anak ini perhatikan sikapnya. Jangan anggap enteng siapa temanmu. Setuju? Setuju. Jangan anggap enteng. Saya selalu punya kalimat ini, tolong ya orang tua sampaikan kepada anak-anak ini. Karena saya pernah tahu keluarga-keluarga seperti ini, dan itu menyedihkan sekali. Tolong yang lain dengar, yang di rumah juga. Jangan sampai terjadi di antara kalian yang masih kepala 1, kepala 2, kepala 3, yang sudah kepala 4, kepala 5 ke atas. Kalau sampai sekarang ngomong begini, cukup berat perjuangan hidupmu ke depan. Maaf saya, bukan menghakimi. Begini,
Suatu malam ada papa mama lagi duduk dengan anak-anaknya dalam keadaan sedih. Makanan gak ada, uang gak ada. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba sang bapak berkata begini, seandainya dulu waktu papa masih muda hidup mendengar perkataan kakek nenekmu, maka kita nggak sesusah sekarang. Dengar kalimat ini? Mengerti? Berarti orang ini sedang apa? Gagal. Penyesalan. Pertanyaan, terlambat atau belum? Terlambat atau belum? Tolong sampaikan kepada banyak orang. Satu-satunya hal yang saya ajarkan kepada banyak orang, nanti kalau umur kepala 4, kepala 5, jangan pernah keluar kata-kata ini. Ini sebuah penyesalan. Bisa dibalikkan? Lucu, bisa dibalikkan? Pertanyaan berikutnya, anak-anak yang mendengar kata-kata bapaknya seperti itu, bisa muncul apa di hati anak-anak? Jawab. Bisa muncul apa di hati anak-anak? Ya, kalau kita jadi anaknya bapak seperti itu, dan hari itu kita nggak bisa makan, besok pun nggak tahu mau bagaimana. Lalu bapak kita ngomong seperti itu, ayo muncul apa di hatimu sebagai anak-anak? Marah. Marah, benci, apa lagi? Ini loh yang terjadi. Maka tuh kalian anak-anak, jaga dirimu. Saya ulangi lagi. Jadi untuk gagal, untuk berhasil, untuk pandai, untuk bodoh, untuk hidup benar dan hidup rusak, untuk bahagia dan menderita, ditentukan oleh apa? Coba jawab. Ayo masuk lupa, ditentukan oleh? Iya, 3 hal ini ayo. Ditentukan oleh kita ini teruskan. Duduk, berjalan, berdiri, duduk, di mana, dengan siapa? Catat. Maka itu jangan anggap enteng. Usiamu yang masih remaja, kepala 1, kepala 2, lalu sudah hidup seenaknya, menyesal dan tak bisa balik lagi. Tapi kalian apa buat? Harus siap dan Bapak minta kalian setelah selesai semua ini harus balik ke Bapak untuk mengumpulkan. Anak-anak yang lain, siapkan diri kalian untuk itu benar. Dan kita orang tua, papa mama harus menjadi contoh. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Penting sekali kita perhatikan. 1 Korintus 15 ayat 33. Kalau sudah dapat, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop dulu. Apa kata lain? Janganlah sesat. Ayo mikir. Jangan apa? Bodoh. Jangan salah. Jangan bodoh. Jangan miring. Jangan apa? Nyasar. Betul. Apa lagi? Jangan ngawur. Betul? Jangan goblok. Jangan sembarangan saja. Jangan sembrono. Jangan ngaco. Itu kan arti kata jangan sesat. Sebab terus 1, 2, 3. Nah, ini bicara bergaul. Oke, sebelum saya lanjutkan. Jadi Heno itu ngapain dengan Tuhan? Bergaul. Oke, jadi kalau bergaul pasti apa tadi?
Kalau kita berubah pasti. Nah, saya tanya, awas aku jawab. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, siapa ketularan siapa? Awas saya ngomong. Nah jawab, siapa ketularan siapa? Kita. Iya, jangan sampai Tuhan ketularan kita. Awas kamu salah ngomong. Nah, inilah inti dan hakikat murid Yesus. Saya ulangi, inilah inti dan hakikat murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, tidak dinilai dari berapa jam puasa. Tidak. Murid-murid Tuhan Yesus dan anak-anak Bapa di surga tidak dinilai berapa ratus ayat Alkitab kamu hafal. Bukan dinilai doa puasanya sebulan berapa hari. Murid-murid Tuhan Yesus dan anak-anak Bapa di surga dinilai dan ditentukan sudah berapa banyak karakter sifat Tuhan menular ke hidup kita. Katakan amin. Maka itu saya katakan tadi, orang yang rajin, aktif, pelayanan, ibadah dan semuanya, kalau tidak mengenal Tuhan, maka jawabannya, aku tahu firman itu, aku ngerti, tapi aku tidak bisa melakukan karena belum ketularan. Jelas? Kita kembali ke 1 Korintus 15 ayat 30. Saya tanya, semua binatang dari kucing, kelinci, anjing, kuda, sapi, babi, burung, ayam, semuanya bisa menggenapi ayat ini atau tidak? Kenapa tidak? Mereka nggak punya? Punya. Salah. Yang betul mereka nggak punya memori. Bukan nggak punya apa. Kalau mereka nggak punya apa, mati semua sudah. Betul? Binatang punya akal. Justru akalnya lebih hebat dari akal kita. Contoh, buat sarang burung itu mudah atau susah? Masuk. Yang benar. Loh, saya tanya ini serius ini. Buat sarang burung itu mudah atau susah? Buat burungnya nggak susah. Loh, betul tidak? Buat burungnya susah atau tidak? Loh, saya tanya kok. Buat burungnya mudah. Nah, berarti siapa lebih punya akal? Ya sudah. Jawab. Seharusnya burung atau kita lebih mudah buat sarang? Seharusnya. Iya, karena kita punya tangan. Nah itu nanti keluar dari ibadah ini, coba ikat tanganmu anak-anak ke belakang, terus kaki mulutmu cantik boleh tanpa di atas pohon buat sarang burung. Bisa tidak? Tapi buat burung? Ya sudah. Kenapa adik minta apa sih? Halo, adik minta apa? Oh, main HP. Nah ini kebiasaan yang salah. Jangan anak-anak kasih HP itu merusak. Harusnya mama papa mengajak anak kecil ke gereja bawa buku gambar. Jauh lebih indah anak-anak suruh coret-coret daripada gambar. Mulai besok ya, mama bawa kertas, pulpen, gambar, suruh coret-coret. Itu jauh lebih sehat daripada main HP. Oke, saya lanjutkan. Jadi 1 Korintus 15 ayat 33 tidak berlaku pada binatang. Jawabannya karena binatang tidak bisa ketularan binatang yang lain. Betul atau tidak? Saya beri contoh. Misalnya di daerah saudara tinggal ini kecamatan apa Pak ya? Oh, kecamatan sekarang. Misalnya ya di kecamatan Sukarame ini semua penduduk itu pelihara sapi. Nah, ada di antara saudara entah bagaimana punya
punya kuda betina yang sedang siap untuk melahirkan. Nah, kalau saudara beli atau dikasih saya tidak tahu. Dengar. Tiba waktunya kuda betina ini melahirkan. Lahir seekor anak kuda. Betul tidak? Ya mungkin masalah anak kucing itu betina. Oke? Begitu induknya melahirkan, entah karena apa, induk ini mati. Pertanyaan, sampai kuda ini dewasa, di daerah Kecamatan Sukarame ada kuda tidak tadi? Loh, saya tanya tadi tuh, saya ngomong. Adanya apa? Nah, dengar baik-baik pertanyaan. Jadi kuda ini sejak lahir tidak pernah ketemu kuda seekor pun selama dia hidup. Selama dia hidup dia kumpul ribuan sapi. Jawab dengan habis. Nanti kuda ini bergaul dengan siapa? Sapi. Dia tetap kuda atau jadi sapi? Masuk sapu lawan ribuan gak ketularan. Lah ya jawab baik-baik. Nah, dua-dua salah. Punya kuda kebiasaan sapi. Bagaimana itu? Ketularan sapi. Ayo mikir, ayo. Anak-anak kalian mikir juga loh. Maka itu saya tanya, ayat ini berlaku untuk binatang atau tidak? Saudara jawab tidak. Tapi kenapa muncul jawaban yang salah? Bentuknya kuda tapi seperti sapi, nggak lucu itu. Ayo, malam, kenapa kamu jawab begitu? Jadi binatang itu tidak pernah ketularan binatang yang lain, walaupun mereka bergaul. Saudara, ini kalau saya dari wajah saudara masih banyak belum ngerti nggak saya ngomong apa? Betul? Binatang itu tidak pernah ketularan binatang yang lain. Nah, saya beri yang tajam. Jadi seekor kuda sejak lahir nggak pernah ketemu kuda-kuda yang lain selama dia hidup mainnya dengan sapi. Ketularan? Jadi sapi? Tidak. Nah, yang Pak siapa namanya? Hans. Sudah tahu ya jawabannya ya? Ibu dipilih aja Bu ya, jangan jauh-jauh. Jadi binatang nggak pernah ketularan binatang yang lain. Beda dengan kita. Nah, saya beri contoh yang tajam. Jangan tersinggung. Satu anak pendeta kumpul dengan pengedar narkoba 5 orang aja, nggak usah sampai 100. Kira-kira gampang ketularan? Nah, itu bedanya manusia dengan binatang. Maka itu penting pergaulan ini. Berarti, nah di dalam konsep Alkitab, atau dia jadi bukan tidak punya apa, punya, tapi ini perbedaan. Dengar. Perlu nggak anak ikan diajar berenang? Betul? Loh, saya tanya, perlu nggak anak ikan diajar berenang? Tapi bisa berenang. Naluri. Betul. Perlu anak burung diajar terbang? Perlu anak anjing diajar bonggong? Nah, binatang itu punya naluri yang nggak bisa diintervensi dan dipengaruhi oleh orang. Tapi anak orang yang tidak diajar jadi orang, mereka pasti jadi orang-orang. Apa itu orang-orangnya? Ayo, apa itu orang-orangnya? Yang tadi itu bentuknya kuda, kelakuan sapi, kayak celaka. Orang bentuknya orang, tapi karakternya bukan orang. Karena nggak pernah dididik, nggak pernah diajar. Saudara, ini hal penting dalam hidup. Kita tolong kalau Panti Asuhan Kasih Nusantara ini
mendidik anak-anak pergaulan hati-hati. Setiap tamu yang datang harus diperiksa betul. Maka kalian pulang pergi sekolah belajar harus hati-hati. Nah, papa mama, lihat siapa anak-anak kita dan jadi apa anak-anak kita. Itu gara-gara siapa? Orang tua. Ayo, gara-gara siapa? Orang tua. Maka itu kita papa mama harus jadi contoh yang benar dalam hidup. Nah, sekarang kita kembali ke Henok. Bayangkan kalau semua murid-murid Tuhan Yesus, semua anak-anak Bapa di surga, hidupnya berkeputusan mau bergaul dengan Tuhan. Kira-kira dunia jadi apa? Damai. Ayo, dunia jadi apa? Coba jawab. Jadi surga. Betul? Nah, maka itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu yang benar, supaya bumi jadi seperti surga. Jadi kalimat yang betul, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, itu kalimat yang salah. Yang betul adalah jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Jadi kapan bumi jadi seperti surga? Kalau kita semua sudah ketularan Tuhan. Betul tidak? Maka itu hakikat dan inti kekristenan kita bukan tentang rajin ibadah, rajin doa, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab, doa puasa, tidak. Hakikat dan inti dari kekristenan kita, sudah berapa persen sekian tahun kita berjalan dengan Tuhan dan kita ketularan karakter Tuhan. Simpan kalimat. Saya ulangi lagi. Hakikat kekristenan kita tidak dinilai berapa jam kita berdoa sehari, berapa hari kita kuat puasa dalam sebulan, berapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Bukan dinilai dari berapa banyak persembahan kita, tapi dinilai dengan apa? Coba jawab. Ayo anak-anak semuanya, saudara-saudara, dinilai dengan sudah berapa persen karakter Tuhan, sifat Tuhan menular di hidup kita. Ini poin penting. Maka kalau tidak, kita jadi orang munafik. Ayo hari ini kita meresponi firman Tuhan. Siap? Sambil kita bertanya, bergaulnya bagaimana? Nah, ini yang harus kita sadari. Orang yang beragama apa saja itu pasti nggak bisa bergaul dengan Tuhan. Berarti nggak? Soalnya orang yang beragama apa saja, taat beragama, dijamin tidak akan pernah bisa bergaul dengan Tuhan. Saya balik. Bagaimana orang bergaul? Ada jamnya? Loh, ada jamnya orang bergaul? Tunggu, belum, kurang 1 menit. Begitu tidak? Tidak. Semua agama di dunia untuk sembahyang ada menitnya, ada detiknya juga dihitung. Nah, itu beda dengan kita. Orang beragama untuk jumpa Tuhannya banyak peraturan atau tidak? Banyak. Coba banyak peraturan atau tidak? Nah, kalau kita punya sahabat bergaul, perlu nggak ganti baju dulu, tunggu? Nah, saya tanya ini ya atau tidak? Tidak.
maka itu saudara tidak bisa bergaul dengan Tuhan kalau engkau hanya beragama Kristen. Tidak bisa. Karena dalam pergaulan dengan Tuhan kita tidak terikat dengan peraturan apapun kecuali hidup kudus dan benar di hadapan Dia. Itu prinsip yang ada. Maka kalau kita hidup seperti ini, cepat, nggak akan lambat, kita pasti ketularan karakter Tuhan. Amin. Nah, salah satu karakter Tuhan adalah suka mengampuni. Maka itu kalau ada pendeta hamba Tuhan, orang Kristen rajin dengan khotbah, kami musuhnya masih banyak. Dia hanya sekedar beragama Kristen. Mau berubah mulai hari ini? Betul? Hidup harus mengalami Tuhan. Nah, kita yang serumah akan saling dilihat oleh yang lain. Bagaimana sikap kita sehari-hari dalam hidup? Mari kita mengambil Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara, ini gak sekedar nyanyian. Untuk bergaul diperlukan dua hal. Satu, selalu menyenangkan hati sahabatmu. Betul atau salah? Dalam bergaul, yang kedua, selalu saling mengikuti kehendak masing-masing. Maka itu ini pujian doa. Jadi nggak cuma nyanyi. Ayo berdoa.